Pada tahun 2013, dunia dikejutkan oleh sebuah kasus misterius yang terjadi di Los Angeles, tepatnya di Hotel Cecil, sebuah tempat yang sudah lama memiliki reputasi gelap. Seorang mahasiswa asal Kanada bernama Elisa Lam ditemukan tewas dalam tangki air di atap hotel setelah dinyatakan hilang selama beberapa minggu. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi, teori konspirasi, hingga investigasi yang tak kunjung tuntas. Salah satu elemen paling mencengangkan dalam kasus ini adalah rekaman CCTV terakhir Elisa di dalam lift hotel. Dalam video itu, ia terlihat berperilaku aneh, menekan semua tombol lift, keluar masuk ruangan, serta tampak seperti sedang bersembunyi dari seseorang atau sesuatu yang tidak terlihat. Video ini viral dan menyebar ke seluruh dunia, memicu perdebatan tentang kondisi mentalnya, keberadaan pihak ketiga, hingga dugaan unsur supranatural. Kasus ini menjadi simbol dari misteri modern yang tak terpecahkan, di tengah dunia yang dipenuhi kamera pengawas, teknologi forensik, dan publik yang haus akan kebenaran. Namun, seiring waktu, semakin banyak pertanyaan yang muncul dibanding jawaban. Apakah ini sekadar kasus tragis karena gangguan mental? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap yang tersembunyi di balik dinding Hotel Cecil? Dalam video ini, kita akan menyelami secara mendalam kasus Elisa Lam. Kita akan membedah kronologi kejadiannya, mempelajari hasil investigasi, mencermati teori-teori yang beredar, serta mempertanyakan, apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi? Atau hanya melihat permukaannya saja? Elisa Lam, mahasiswi Universitas British Columbia, memulai perjalanannya ke Amerika Serikat sebagai bagian dari eksplorasi pribadi. Ia tiba di Los Angeles pada akhir Januari 2013 dan memutuskan untuk menginap di Hotel Cecil, sebuah bangunan tua yang telah lama dikenal memiliki sejarah kelam. Dari luar, hotel ini tampak biasa, tapi reputasinya membuatnya menjadi lokasi yang tidak biasa bagi pelancong muda seperti Elisa. Pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah mereka tidak bisa menghubunginya. Ia sebelumnya rajin menghubungi orang tuanya setiap hari, dan ketika itu berhenti, kecurigaan pun muncul. Polisi segera melakukan penyelidikan dan memeriksa area hotel. Namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Elisa. Beberapa hari kemudian, polisi merilis rekaman CCTV dari dalam lift hotel yang menunjukkan Elisa sebelum ia menghilang. Video itu langsung memicu kegemparan. Dalam rekaman, ia terlihat bertingkah tidak biasa, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, bersembunyi, dan menekan tombol-tombol lift secara acak. Banyak yang menyebut perilakunya seperti diganggu makhluk gaib. Setelah 2 minggu pencarian yang sia-sia, tamu hotel mulai mengeluh tentang bau aneh dan tekanan air yang sangat rendah. Ketika staf hotel memeriksa tangki air di atap, mereka menemukan jasad Elisa mengambang dalam kondisi telanjang, dengan pakaian dan barang-barangnya ikut berada di dalam tangki tersebut. Lokasi tubuhnya membuat semuanya jadi lebih membingungkan. Bagaimana ia bisa sampai ke sana tanpa diketahui siapapun? Kematian Elisa Lam dinyatakan sebagai kecelakaan akibat tenggelam, dengan gangguan bipolar sebagai faktor penyumbang. Namun, tidak semua orang menerima kesimpulan ini. Banyak celah dalam kronologi, dan lebih banyak lagi misteri dalam cara ia ditemukan. Hotel Cecil bukanlah hotel biasa. Didirikan pada tahun 1924, hotel ini awalnya ditujukan untuk kalangan elit, namun perlahan berubah menjadi tempat berkumpulnya para tunawisma, pecandu narkoba, dan bahkan para kriminal. Seiring waktu, reputasinya semakin gelap, disebut-sebut sebagai tempat tinggal sementara para pembunuh berantai dan saksi dari berbagai tragedi. Beberapa pembunuh terkenal, seperti Richard Ramirez alias The Night Stalker, pernah tinggal di sana. Pada era 1980-an, Ramirez diketahui tinggal di lantai atas Hotel Cecil sambil melakukan aksi kejahatannya. Seorang pembunuh berantai Austria, Jack Unterweger, juga pernah menginap di sana sambil membunuh beberapa wanita tunasusila di Los Angeles. Hotel ini juga menjadi lokasi beberapa kasus bunuh diri, pembunuhan, dan kejadian misterius lainnya. Dalam banyak kasus, korban ditemukan di sekitar atau di dalam hotel tanpa penjelasan logis. Banyak tamu mengaku mengalami kejadian supranatural seperti suara-suara aneh, bayangan misterius, dan tekanan psikologi saat menginap. Reputasi ini membuat Hotel Cecil dijuluki sebagai hotel kutukan atau bahkan tempat tinggal kematian.
Karena itu, ketika Elisa Lam menghilang dan kemudian ditemukan tewas di sana, banyak yang menganggap kasusnya bukan kebetulan belaka, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa gelap yang terus menghantui hotel tersebut. Seiring waktu, hotel mencoba merubah citranya dan mengganti nama menjadi Stay On Main. Namun sejarah kelam dan kasus Elisa Lam tetap melekat dan menjadi bagian dari legenda urban yang menakutkan. Rekaman video Elisa Lam di lift Hotel Churchill adalah titik pusat dari misteri ini. Durasi video hanya sekitar 4 menit, tapi dalam waktu sesingkat itu, kita diperlihatkan sebuah perilaku yang sulit dijelaskan. Elisa tampak seperti sedang bersembunyi, menekan semua tombol, keluar masuk lift berulang kali, bahkan menggerakkan tangan dengan cara yang aneh seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa analis menyebut bahwa video ini telah diedit. Ada bagian yang tampak dipercepat atau dipotong, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pihak hotel atau polisi sengaja menyembunyikan informasi penting. Hal ini diperkuat oleh tidak adanya rekaman dari koridor di luar lift atau tangga darurat yang mengarah ke atap. Terdapat teori bahwa Elisa sedang mengalami episode psikotik karena gangguan bipolarnya. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa mengalami halusinasi atau paranoia akut. Namun, pihak keluarga mengatakan bahwa Elisa sedang dalam pengobatan yang stabil, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya sebelum perjalanan. Ada juga yang menduga Elisa sedang dikejar oleh seseorang, mungkin seorang pembunuh atau bahkan korban ritual tertentu. Gerak-geriknya dalam video memang bisa ditafsirkan sebagai seseorang yang dalam bahaya dan mencoba menghindar dari sesuatu. Namun teori paling menyeramkan adalah kemungkinan adanya entitas supranatural. Banyak penonton video mengklaim melihat bayangan aneh atau sosok misterius dalam video. Walaupun sulit dibuktikan, teori ini terus bertahan karena Hotel Churchill sudah terlalu lama dikaitkan dengan hal-hal mistis. Salah satu pertanyaan paling membingungkan dari kasus ini adalah bagaimana Elisa bisa sampai ke dalam tangki air di atap hotel. Akses ke atap seharusnya terkunci dan hanya bisa dibuka dengan alarm khusus. Namun, tidak ada bukti bahwa alarm itu pernah berbunyi pada malam hilangnya Elisa. Tangki air itu sendiri sangat tinggi dan berat, dengan tutup logam yang besar dan sulit dibuka, apalagi oleh seorang wanita muda sendirian tanpa alat bantu. Fakta bahwa tubuhnya ditemukan telanjang, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pelecehan, menambah kebingungan. Pakaian dan barang-barangnya ditemukan di dasar tangki bersama jasadnya, dalam kondisi basah. Salah satu teori menyebutkan bahwa Elisa masuk ke dalam tangki karena delusi atau keinginan untuk bersembunyi. Namun, ini sulit diterima secara logika, mengingat akses dan kondisi fisik tangki yang sangat tidak memungkinkan untuk dimasuki begitu saja. Apalagi, tidak ada rekaman yang menunjukkan pergerakan Elisa menuju atap. Ada juga kemungkinan bahwa seseorang membunuh Elisa dan membuang jasadnya ke dalam tangki untuk menghilangkan jejak. Namun, tidak ditemukan luka fisik, dan hasil autopsi tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hal ini membuat teori pembunuhan menjadi sulit dibuktikan. Pertanyaan, bagaimana Elisa bisa sampai ke sana, menjadi misteri yang masih belum terpecahkan hingga hari ini. Dan mungkin, itu adalah pertanyaan paling penting dari seluruh kasus ini. Kasus Elisa Lam telah melahirkan banyak teori, mulai dari yang logis hingga yang sangat liar. Salah satu teori menyebutkan bahwa ia menjadi korban eksperimen obat-obatan atau zat kimia tertentu. Ini dipicu oleh fakta bahwa tidak semua obat yang seharusnya ia konsumsi ditemukan dalam darahnya saat autopsi. Ada pula teori konspirasi yang melibatkan pihak militer atau industri farmasi. Beberapa percaya bahwa Elisa mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui, dan kematiannya adalah cara untuk membungkamnya. Meskipun terdengar seperti plot film thriller, teori ini punya pendukung fanatik di internet. Teori yang lebih gelap menghubungkan kematian Elisa dengan ritual okultisme. Ada yang mengatakan bahwa Hotel Churchill adalah tempat portal energi negatif. Dan Elisa menjadi korban dari kekuatan yang tidak terlihat. Hal ini diperkuat oleh simbol-simbol aneh di sekitar hotel dan sejarah panjang kejadian ganjil. Salah satu teori paling populer adalah bahwa Elisa kerasukan atau berinteraksi dengan makhluk halus. Gerakan tangannya dalam video disebut mirip dengan gestur ritual tertentu. Bahkan ada yang menghubungkan kasus ini dengan permainan memanggil arwah yang sempat viral di internet. Teori-teori ini mungkin sulit diterima secara rasional. Namun dalam kasus Elisa Lam,
Ketika bukti fisik terbatas dan penjelasan logis tidak memadai, banyak orang merasa bahwa hanya teori luar nalar yang bisa menjawab misteri ini. Kasus Elisa Lam adalah salah satu misteri modern paling terkenal yang belum terpecahkan. Di tengah era digital dengan kamera di setiap sudut dan jejak digital yang selalu terekam, kita justru dihadapkan pada hilangnya seorang wanita muda dalam kondisi yang tak masuk akal. Ketika fakta tak mampu menjawab, maka spekulasi pun mengambil alih. Apakah Elisa hanya korban dari gangguan mental yang tragis? Ataukah ada kekuatan lain, baik manusia maupun entitas lain, yang terlibat dalam kematiannya? Sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti. Dan mungkin, misteri ini memang dirancang untuk tidak pernah bisa dijawab. Bagi banyak orang, kasus ini adalah peringatan tentang kerapuhan manusia, betapa cepatnya kita bisa menghilang bahkan di tengah keramaian kota besar. Namun bagi sebagian lainnya, ini adalah bukti bahwa ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sains atau logika. Apakah kamu percaya Elisa Lam meninggal karena kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang disembunyikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan ingat, di dunia ini, tidak semua misteri bisa dijelaskan.